Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Tasya Perdamarun dengan NIM 11S3042 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai soal semantik tablets dari soal UTS, Logika Informatika. Nah, sebelumnya tujuan dari tugas ini yaitu kita diminta untuk membuktikan si formula yang pada soal ini valid atau tidak menggunakan metode semantik tablet. Jadi, untuk langkah-langkah dalam pengerjaannya itu, langkah pertama itu kita menegasikan si formulanya. Supaya kita tahu kalau misalnya formulanya itu tidak bisa salah atau unsatisfiable, maka si formulanya itu, formula awalnya itu valid. Nah, lanjut kita akan menyederhanakan negasinya. Tadi kan di sini udah kita negasikan. Nah, di sini kita sederhanakan menggunakan hukum De Morgan dan hukum penghapusan negasi ganda. Jadi, tadi kan di sini ada formulanya jadi seperti ini. Jadi, negasi-negasi A atau B atau negasi-negasi A atau negasi dan negasi B. Nah, itu akan menjadi setelah kita menggunakan hukum De Morgan dan penghapusan ganda akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya jumpa negasi-negasi akan negasinya itu bakal hilang. Terus, nah pada hukum De Morgan juga dibilang kalau misalnya ada suatu formula yang ada yang seperti ini, kalau misalnya ada tanda atau itu bakal berubah menjadi dan. Nah, kemudian setelah kita sederhanakan menggunakan hukum De Morgan dan penghapusan ganda, kita dapatkanlah formulanya. Formulanya jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita buka konjungsinya. Jadi dalam metode tableau itu konjungsi itu berarti keduanya itu harus benar. Maka di sini kita pecahkan si formula ini menjadi dua bagian, jadi dua formula. Nah, di sini kan kita dapat menjadi dua formula yaitu formula ini. Formula satu dan formula 2. Nah, ini ada dua formula. Jadi artinya itu kita harus menguji keduanya. Nah, lalu kita buatlah cabang dari untuk membuat cabang untuk si disjungsinya. Jadi di setiap disjungsi OR itu kita akan membuat pilihan atau cabang. Nah, untuk formula yang A atau B ini ada dua kemungkinan yaitu A atau B. Lalu dari yang formula kedua yaitu di sini ada negasi A dan negasi B ada dua kemungkinan juga yaitu negasi A atau negasi B. Di sini kita dapat struktur cabangnya menjadi seperti ini. Jadi dari si A atau B ini ada dua cabang yaitu A dan B. Kemudian uh, kemudian untuk masing-masing cabang itu kita sambungkan dia dengan si negasi A dan negasi B. Nah, tadi kan cabang dari si formula 1 A dan B. Dan kemudian cabang dari si formula 2 ada negasi A dan negasi B. Jadi, kita sambungkanlah si masing-masing cabang ini. Didapatlah hasilnya menjadi, nah setelah kita sambungkan, kita dapat cabang seperti ini. A dan negasi A, negasi B, kemudian ada B dengan negasi A dan negasi B. Kemudian kita cek setiap cabangnya. Nah, sekarang ini kita cek dulu setiap kombinasinya. Kita cek dari cabang yang pertama atau cabang si A. Nah, di sini kan ada A dan negasi A. Berarti dia kontradiksi. Nah, tandanya seperti ini, kontradiksi. Kemudian A dan negasi B
A dan negasi B itu tidak kontradiksi langsung. Jadi, tapi si A-nya benar dan si negasi B-nya salah. Kemudian cabang B ada B dan negasi A. Itu tidak kontradiksi secara langsung, namun B dan negasi B ini dia kontradiksi. Jadi, di sini semua kemungkinan itu tertutup. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya kita mempunyai cabang yang tertutup karena sama-sama dua-duanya cabang tertutup, itu berarti negasinya dari formulanya itu tidak bisa dipenuhi atau unsatisfiable. Jadi artinya itu bahwa si formula awal itu valid dan atau selalu benar dalam semua kondisi. Jadi dapat dibuktikan kalau misalnya si formula ini adalah valid. Jadi demikian presentasi dan pemaparan yang bisa saya paparkan dari soal UTS Logika Informatika yaitu mengenai metode semantik tablius. Jika ada kesalahan dalam pemaparan atau penjelasan, saya mohon maaf dan terima kasih.